إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله معاشر المسلمين sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Wasiat terbaik yang selalu diperdengarkan kepada kedua telinga kita adalah wasiyatut taqwa, wasiyatul awwalina wal akhirin, wasiat yang menjadi sebaik-baik bekal bagi kehidupan dunia dan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah pedoman terbaik bagi kehidupan manusia. Al-Quran penuh dengan konsep-konsep dan kaidah-kaidah kehidupan. Di antara kaidah kehidupan yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, manusialah yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Kaidah ini Allah terangkan di dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-14 sampai 15. Allah menyatakan, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. Bahkan manusia itulah yang menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun ia mengemukakan alasan-alasannya. Ini salah satu kaedah yang penting bagi kehidupan manusia, bagi diri kita sebagai ibadallah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam berinteraksi dengan diri dan jiwa, dan juga sekaligus sebagai sarana dan wasilah untuk mengobati jiwa-jiwa kita dari berbagai macam penyakit dan cacat yang menggerogotinya. Ibadallah, yang paling tahu tentang diri seseorang, isi hatinya, batinnya, setelah Allah Azza wa Jalla, adalah orang itu sendiri. Dia yang paling tahu sisi buruk dan sisi baiknya. Apakah dia termasuk hamba-hamba yang saleh ataukah hamba-hamba yang taleh? Manusia yang paling tahu tentang dirinya setelah Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Maka karena itu menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim, dia tahu kapasitas, porsi, kadar yang ia miliki. Seringkali menjadikan interaksi, muamalah, kehidupan bersosial kita ini agak sedikit ribet dan runyam. Tidak lain kita melampaui kapasitas dan porsi diri kita. Yang seharusnya kita tidak lakukan, kita lakukan. Yang kita seharusnya
tidak lakukan, kita lakukan. Maka itu yang seringkali menyulitkan kehidupan dan diri kita. Makanya dikatakan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, ra'sul adabi indana an ya'rifa ar-rajulu qadra nafsihi. Inti dari adab menurut kami adalah apabila seseorang tahu siapa dirinya, dia tahu kualitas dirinya sendiri. Ibadallah, demikian juga yang ditegaskan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, rahimallahu ra'an, semoga Allah merahmati arafa qadra nafsihi, orang-orang yang tahu kapasitas dan kualitas dirinya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kita menengok, kita melihat di manakah posisi kita, di manakah kita. Ibarat sebuah pohon, apabila kita sebuah dahan, janganlah kita menjadi batang dan akar. Apabila kita menjadi sebuah daun, janganlah menjadi sebuah buah. Ibadallah, ketika kita menengok kepada kisah Imran bin Hittan, salah satu tokoh senior Khawarij yang berguru langsung kepada 3 sahabat, Aisyah, Abu Musa al-Ash'ari dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika dinasihati oleh para ulama di zamannya, ketika ia tertarik untuk mempersunting dan menikahi seorang sepupunya yang sangat cantik jelita yang bernama Hamnah, yang memiliki pemahaman Khawarij, ia dengan lantang mengatakan, sa'arudduha, aku akan kembalikan dia kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tidak tahu siapa dirinya sendiri, dia tidak tahu kadar ilmunya. Ya, kita semua tidak meragui keilmuan imamun bariz, kata para ulama, min a'yanil ulama, di antara ulama yang tersohor, ulama yang terkenal di zamannya. Namun ikhwatal iman, dia tidak tahu dirinya lemah ketika berhadapan dengan syubhat. Akhirnya dia menikahi sepupunya, akhirnya dialah yang menjadi tokoh Khawarij di saat itu. Ibadallah, ketika kita tahu siapa diri kita sendiri, kita tidak akan pernah haus, ambisius terhadap sanjungan dan pujian. Ibadallah, kita ini adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan cacat, yang tidak selayaknya untuk berhak disanjung dan dipuji. Oleh karena itu, ketika di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat menyanjung dengan sahabat yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, waihak qata'ta unuqa sahibik, celakalah engkau, sesungguhnya engkau telah memenggal leher saudaramu. Ibadallah, siapa kita? Manusia yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kullu bani Adam khata', setiap manusia yang memiliki banyak cacat, kesalahan, kekurangan, kemudian ia merasa ujub, merasa bangga, besar kepala dengan sanjungan dan pujian, ia tidak sadar, ia tidak tahu kapasitas dirinya. Di saat itu lehernya sedang dipenggal. Qata'ta unuqa sahibik, kata Nabi alaihi salatu wassalam, engkau telah memenggal leher saudaramu. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ibadallah, oleh karena itu para salaf dahulu, tatkala mereka disanjung, tatkala mereka dipuji, mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mereka mohon ampun kepada Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Asadul Ghabah, kana Abu Bakrin idza mudih, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq apabila keluar dari lisan-lisan manusia sanjungan-sanjungan yang diucapkan kepada beliau,
Apa kata beliau? Allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Wahai Allah, Engkau lebih tahu siapa sejatinya diriku, dan aku lebih tahu tentang diriku daripada pengetahuan mereka. Waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Wahai Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan terhadap diriku. Ampunilah segala dosa-dosaku. Sungguhnya banyak dosaku dan kesalahanku yang mereka tidak ketahui. Dan janganlah Engkau timpakan hukuman kepadaku atas ucapan-ucapan yang mereka telah ucapkan. Ibadallah, apabila kita tahu diri kita sebagai pendosa, ahli maksiat, orang-orang yang mengotori lembaran-lembaran catatan amalnya dengan perbuatan maksiat, maka hendaklah dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengingat tugas bertaubat bukan hanya pendosa, tapi semua orang-orang yang beriman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi akthar min mi'ati marratin. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku senantiasa bertaubat setiap harinya lebih dari 100 kali. Ibadallah, maka kalau kita tahu diri kita orang-orang yang penuh kekurangan dalam amal saleh, bersegera beramal saleh. Kita tidak pernah tahu jatah umur yang Allah tetapkan bagi kita. Ibadallah, kalau kita tahu diri kita adalah orang-orang yang semangat di atas jalan-jalan dan pintu-pintu kebaikan, mintalah terus kepada Allah taufik, bimbingan, hidayah, agar kita dijadikan orang-orang yang kokoh, sabat di atas jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kaum muslimin, sidang salat Jumat azani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang sadar, tahu tentang siapa diri kita, sehingga kita tidak lebih sibuk mengobati, mengoreksi kesalahan orang lain, sehingga kita lupa jati diri kita. Kita sendiri buta. Allah butakan mata hati kita, Allah butakan kedua mata kita untuk memperbaiki dan mengoreksi kesalahan diri pribadi kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أمتنا للإسلام والسنة. اللهم أمتنا للإسلام والسنة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.